Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat tarawih para pegiat Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-14 di bulan Ramadan pada tahun ini. Artinya 13 hari telah kita lalui. Dan tidak mungkin kita melewati hari demi hari di momentum Ramadan yang mulia ini jika bukan dengan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, dan kita wajib untuk bersyukur kepada-Nya. Dan bentuk syukur yang paling mulia adalah kita mengerjakan amal-amal saleh, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau menghabiskan waktu malamnya dengan sholat malam yang beliau kerjakan dengan begitu panjang dan lamanya, hatta tafattarat qadamahu, sampai dua kaki beliau bengkak-bengkak. Melihat kondisi demikian, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah berlalu ataupun yang terakhir?" Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang singkat, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepada-Nya? Dari sini jemaah rahimahumullah, kita belajar bahwa syukur yang terbesar, syukur yang sebenarnya, syukur yang paling mulia adalah kita menggunakan segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita di jalan ketaatan, di jalan amal-amal saleh, di jalan kebaikan, dan di jalan ibadah kepada Allah Rabbul Izzah wa Jalla. Alhamdulillah rahimahullah, para ulama rahimahullah ta'ala sering mengingatkan bahwa dunia ini adalah kampung ujian, negeri kehidupan yang dipenuhi dengan ujian demi ujian. Ad-dunya darul ibtila, dunia adalah kampung ujian, itu kata para ulama. Maka siapa yang dia masih bernafas di dunia ini pasti akan menghadapi ujian demi ujian, entah ujian dalam dirinya sendiri, entah ujian di tengah keluarganya, ada berkaitan dengan ekonomi, ada berkaitan dengan pendidikan, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Ujian itu akan senantiasa datang silih berganti menghampiri. Namun pertanyaannya, ketika kita dihadapkan kepada ujian, bagaimana sikap kita? Sudahkah kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, mengikuti tuntunan Islam yang mulia? Dan ternyata Islam telah memberikan langkah agar kita selamat menghadapi ujian demi ujian. Di antaranya di surah Al-Talaq yang kami yakin jamaah sering melewati ayat ini. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, maka pasti Allah akan memberikan solusi, jalan keluar, bantuan untuk setiap permasalahannya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Allahu Akbar. Dan ternyata kalau kita telisik bab tentang ketakwaan, di antara amalan takwa yang paling mulia, yang paling penting bagi seorang muslim ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah adalah amalan salat. Artinya, kalau kita menghadapi ujian, menghadapi musibah,
musibah, menghadapi masalah, kita sedang dirundung problematika kehidupan apapun itu, bentuk dan rupanya. Coba tengok bagaimana kualitas dan kuantitas salat kita di hadapan Allah Taala. Karena salat adalah ketakwaan, dan dengan takwa akan ada solusi dari Allah Taala. Maka bagaimana salat kita di hadapan Allah Taala? Jangan bermimpi hidup kita ini sukses, bahagia, hidup kita ini serba untung, tetapi kita tidak memperhatikan dan menjaga salat kita. Jangan bermimpi hidup kita bahagia kalau kita tidak bisa membahagiakan salat. Kalau kita tidak pernah merasa bahagia dengan salat, maka segala sesuatu bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kesuksesan, kebahagiaan, dan segala kemudahan itu dimulai dari salat. Dimulai dari sajadah yang dihamparkan untuk dia salat, bermunajat kepada Allah Taala, untuk dia mengerjakan rukuk dan sujud di hadapan Allah Taala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang jika hamba-Nya datang kepadanya meminta pertolongan dan bantuan. Dan semakin hamba itu meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin suka dan senang terhadap hamba tersebut. Dan lewat salat ini adalah jembatan dan sarana yang paling mulia untuk kita minta pertolongan kepada Allah Taala. Allah mengingatkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah lewat kesabaran dan salat. Sabar kita pertebal, sabar kita perkuat, dan salat kita perbaiki kualitas dan kuantitasnya. Salat kita perbagus, maka pasti pertolongan Allah datang. Pasti bantuan Allah datang kepada kita apapun masalah yang kita hadapi. Terlebih lagi, masalah demi masalah itu datang karena sebab dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Dan ternyata salat adalah salah satu amalan terbesar yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ingat ketika Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanabal kabair." Salat yang 5 waktu, begitupun Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut akan digugurkan karena amalan-amalan tadi. Selama seorang hamba betul-betul menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dengan sholat wajib 5 waktu, kesalahan kita, dosa kita antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib dan seterusnya, termasuk dalam satu pekan antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, termasuk dengan puasa Ramadan antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya 1 tahun, itu semua akan digugurkan. Dosa-dosa kita akan dihapuskan karena amalan-amalan tadi. Dan di antaranya salat. Salat adalah dosa yang paling mujarab. Sampai Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu, bagaimana menurut kalian jika seseorang dia tinggal di satu rumah yang di samping rumahnya ada sungai yang bersih, yang jernih airnya, yang dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah ada tersisa kotoran pada tubuhnya? Kata para sahabat ini, seperti itulah gambaran seorang muslim atau muslimah yang dia menjaga sholatnya. Sehari semalam sholat wajib 5 waktu, dan ini membersihkan kotoran-kotoran noda dan dosa. Belum ditambah dengan sholat sunatnya. Belum kita berada di bulan Ramadan, yang di sini ada sholat tarawih, qiyam Ramadan berjamaah. Maka dengan sholat yang wajib kepada Allah, dosa-dosa kita layak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun hanya 1 waktu saja. Karena Nabi mengancam siapa yang mengerjakan amal-amal yang banyak tetapi dia meninggalkan sholat, bisa jadi amal-amal yang banyak itu sia-sia, tidak berguna sama sekali.
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salat al-'asr fa habita 'amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka bergugurlah amal-amalnya. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka hanguslah amal-amal kebaikannya. Sia-sia amal-amal solehnya. Na'udzubillah. Bayangkan jemaah rahimahumullah, hanya satu salat yang ditinggalkan, salat asar, terancam amal-amal kebaikannya, amal-amal solehnya hangus, sia-sia, seperti debu yang berterbangan saja. Lalu bagaimana ketika ada seseorang yang dia meninggalkan salat zuhur, salat maghrib, salat isya dan seterusnya? Fala haula wala quwwata illa billah. Maka jamaah rahimahumullah, untuk kita mengejar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan kita memperbaiki kualitas dan kuantitas salat kita. Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan hamba-Nya yang menjaga salat. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Taala, minta kepada Allah untuk dijadikan hamba yang betul-betul mendirikan dan melaksanakan ibadah salat. Itu terucap dalam doa mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang betul-betul menjaga ibadah salat. Begitupun keluargaku, anak cucu keturunanku, jadikan mereka hamba-hamba yang mengerjakan salat. Ya Allah, wahai Rabb kami, kabulkanlah setiap doa kami. Bayangkan jamaah rahimahullah, sekelas Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan hamba yang betul-betul menjaga dan mendirikan salat. Artinya apa? Artinya salat betul-betul luar biasa. Salat merupakan senjata orang-orang yang beriman, yang dengan salat apapun permasalahannya pasti akan ada pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahimahullah. Dan jangan bosan untuk kita mengingatkan diri kita dan keluarga dalam menjaga salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat, untuk menjaga salat, dan bersabarlah di atas perjuangan tersebut. Artinya salat ini betul-betul harus kita perjuangkan setiap harinya, setiap waktunya, setiap saat. Dan tidak hanya kita khusyuk sendiri, fokus menikmati salat sendirian, tidak, tetapi kita ajak keluarga kita ingatkan keluarga kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan, kita ingatkan keluarga kita untuk menjaga salat. Apalagi nanti ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi biasa membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir Ramadan agar keluarga Nabi juga ikut beribadah. Dan ini harus kita lakukan. Kita pun mengajak, kita pun menuntut dan merangkul keluarga tercinta untuk mempersembahkan salat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Allah berjanji, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari segala perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau ada orang bertanya atau berkata, Ustaz, ada orang yang rajin salat tetapi dia masih bermaksiat. Ustaz, saya berusaha untuk menjaga salat tapi selalu terjebak oleh jebakan-jebakan setan untuk melakukan dosa dan maksiat. Kita jawab jamaah rahimahullah dengan dua hal. Yang pertama, bisa jadi salat Anda tidak berbuah manis karena Anda tidak mengikhlaskan niat, karena Anda tidak meluruskan niat, karena Anda tidak menjaga dan tidak memelihara niat. Padahal seharusnya niat selalu ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Taala. Di mana ketika kita sholat, kita harus betul-betul mengejar penilaian dan balasan hanya dari Allah Taala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Kita tidak ingin mendapatkan apapun dari pandangan manusia. Ini yang pertama.
harus ikhlas lillah, fillah wa billah. Tidak boleh dikotori keikhlasan kita dengan sesuatu amal. Yang kedua, andai misalkan kita sudah ikhlas dalam sholat kita, tapi kenapa kok tidak ada buah manisnya? Jawaban yang kedua, kata para ulama, bisa jadi tata cara sholat yang Anda lakukan belum sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salat kita mulai dari takbiratul ihramnya, berdirinya, bacaan Al-Fatihahnya, zikirnya, doanya, sampai rukuk dan sujudnya, sampai salamnya harus mengikuti sifat salat Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita ngarang-ngarang sendiri dalam salat. Tidak bisa kita berinovasi sendiri dalam sholat, atau kita berubah-ubah memodifikasi sholat yang sudah ada. Tidak bisa. Kita harus betul-betul mengikuti sifat sholat Nabi. Sebagaimana Nabi sholat, seperti itulah kita sholat. Siapa yang telah memperbaiki dua hal ini, keikhlasan niat lillahi ta'ala dan tata cara sholat yang betul-betul sama persis seperti sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti keajaiban dari Allah akan datang kepadanya. Keajaiban akan datang kepadanya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat berdoa Ramadan rahimahumullah. Dan bulan Ramadan tidak hanya bulan untuk kita melatih diri dengan puasa, dengan tilawah Quran, dengan sedekah, dengan zikir dan doa, tetapi juga Ramadan adalah bulan untuk kita lebih memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita. Jangan sampai sholat kita di bulan Ramadan tidak ada peningkatan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Termasuk dahulukan sholat wajib sebelum sholat sunnah. Kata Syekh Syafi'i rahimahullah ta'ala, keringat yang mengucur di pelipis atau dahi seseorang karena dia keluar rumah menuju masjid untuk sholat zuhur atau asar, itu lebih baik baginya, lebih utama baginya daripada dia menangis di sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat zuhur atau asar itu sholat wajib, sedangkan sholat sunnah atau sholat tarawih adalah sholat sunnah. Maka seharusnya kita lebih menjaga yang wajib sebelum yang sunnah, dan kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk lulus, untuk sukses menjadi pejuang Ramadan pada tahun ini.